Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat ternak Indonesia di channel YouTube kami, Maggot Malang. Dalam video kali ini kami akan mereview tentang bagaimana kalau umpama pemula budidaya maggot itu sebaiknya langsung diaplikasikan sama ikan apa ayam, apakah harus ternak maggot terlebih dahulu. Menurut kami kalau untuk pemula itu dalam budidaya maggot itu lebih tepatnya kita langsung aplikasi saja rekan-rekan, langsung aplikasi dengan ayam, terserah itu ayam pejantan, ayam KUB atau ayam chopper, itu sama saja, yang tentunya jenis pedaging untuk meminimalisir biaya ternak rekan-rekan. Karena mengapa kami sarankan langsung kita aplikasi aja sama ayam, dilihat dari kebutuhan maggot, terutama untuk mencetak maggot itu kebutuhan terutama pakannya itu rekan-rekan. Biasanya rekan-rekan kami itu kesulitan untuk mencari limbah, mencari limbah organiknya. Untuk itu kami sarankan dengan langsung aplikasi dengan ayam. Kenapa tidak harus dengan ikan lele? Karena kalau dengan ikan lele kita aplikasi dengan ikan lele itu untuk pakan maggotnya itu kita mencari pakan untuk maggot tersebut. Daripada kita mencari pakan limbah organik, lebih baik kita langsung aplikasi saja sama ayam untuk mencetak pakan maggotnya. Terus kalau kita sudah aplikasi sama ayam, terserah kita apakah maggot tersebut kita berikan kepada ikan lele atau kita berikan kepada ayam pejantan, itu masing-masing keinginan rekan-rekan. Kalau menurut kami mending kita aplikasikan 50% dengan ikan lele, ya 50% dengan ayam pejantan untuk hasil maggotnya itu rekan-rekan. Untuk hasil maggot keseluruhan dari ayam itu kita aplikasikan dengan ayam dan ikan lele, karena kalau ke ikan lele itu kebutuhan untuk maggotnya itu lebih sedikit dibanding kebutuhan ayam menggunakan maggot. Untuk itu kami sarankan kalau bisa langsung aplikasi dengan ayam saja rekan-rekan, agar kita tidak ribet mencari limbah. Kalau dilihat dengan dari segi biaya, kalau kita budidaya untuk pemula langsung aplikasi dengan ayam itu tergolong sangat rendah, tergolong sangat murah rekan-rekan, dibanding dengan tenaga kita mencari limbah organik tiap hari. Itu mending langsung kita beli ayam saja, katakan ayam 100 apa 200 gitu udah bisa mencetak maggot sendiri, nggak perlu kita cari limbah organik. Daripada gitu mending kita kerja di lainnya itu untuk beli DOC untuk men-setting maggot tersebut, daripada kita tiap hari mencari sampah, mencari limbah organik untuk menyuplai pakan maggot tersebut. Dan kita ya katakan itu sementara itu buat sampingan dulu lah rekan-rekan, sementara itu buat sampingan dulu untuk maggotnya. Selain itu kita juga bisa kerja lain, kita buat sampingan dulu, terus kita buat hasilnya kita buat ayam, beli ayam sama setting maggot itu. Nanti ke depan kalau umpama udah jalan, umpama kapasitas kita sudah besar, nggak bisa lah kita kerja mengembangkan ternak kita, nggak perlu kita kerja ke orang lain lah. Karena kalau usaha maggot itu langsung aplikasi dengan ayam ini benar-benar sangat menyita waktu, benar-benar sangat ingat, sangat enak rekan-rekan. Hampir nggak ada hampir nggak ada kerjaan kita, tinggal kita kasih makan ayam gitu aja, mungkin 1 hari 2 kali gitu. Untuk pagi mungkin membutuhkan, kalau ayam 100 cuma mungkin membutuhkan waktu nggak sampai setengah jam. Terus untuk sore juga gitu, kita kasih makan gitu ayamnya, udah kelar. Nanti kalau udah waktunya maggot udah besar tinggal kita panen. Tapi kalau kita menggunakan limbah organik seperti sayur buah memang kesulitan rekan-rekan. Untuk untuk kerjaannya itu benar-benar sangat sulit, sangat rumit rekan-rekan, sangat ribet.
Kita harus menyiapkan limbah organik, setelah itu harus kita proses dulu limbah organiknya. Kalau kita inginkan budidaya maggot dengan cara yang bersih itu memang harus dibersihkan. Apakah itu harus digiling dulu, apakah itu harus dicaca, itu limbah organiknya harus dibersihkan. Karena kalau kita tidak kita bersihkan itu nanti kesulitan pada waktu masa panen itu. Kalau pada waktu masa panen kalau kita tidak bersihkan dulu, apakah kita tidak giling dulu itu medianya sangat banyak, terutama pada angkup itu ada kulit-kulitnya yang terkandung dalam buah atau dalam sayur itu serat-seratnya itu sangat banyak. Kalau tidak kita giling atau kita tidak proses dulu itu sangat banyak sekali kaskotnya, kotorannya sangat banyak sekali. Hasil maggot ini mending kita kasihkan ke ayam lele, ke ikan lele saja karena lebih tepatnya saya pikir itu ke ikan lele karena kalau ikan lele itu hampir tidak ada masalah kalau diberikan maggot itu, hampir tidak ada masalah. Apalagi kita budidaya maggot itu dari kohe ayam. Kohe ayam itu kalau diberikan lele itu kita nggak perlu karantina hasil maggotnya. Tapi kalau untuk ayam itu harus kita karantina terlebih dahulu. Karena ya itu tadi untuk menghindari penyakit atau menghindari masalah pada ayam tersebut. Nih, kalau untuk maggot itu ya pokoknya intinya kalau kita budidaya maggot itu harus kita tahu dari awal sampai akhir tujuan kita budidaya maggot itu untuk apa. Karena banyak rekan-rekan kita itu yang kebingungan kalau budidaya maggot itu hasil dari maggot itu mau dijual kemana. Terus untuk hasil telurnya itu ya mau dijual kemana, terus depannya mau jual kemana. Ya mungkin saat ini masih banyak peluang kita untuk menjual produk dari maggot tersebut, mungkin masih banyak. Tapi dengan berjalannya waktu 1 atau 2, 3 tahun itu mungkin ke depan itu mungkin semakin banyaknya pembudidaya maggot, itu semakin sempitnya ruang gerak kita untuk menjual produk daripada maggot tersebut. Untuk itu terlebih dahulu perlu kita siapkan, perlu antisipasi daripada kita untuk menyiapkan, terutama untuk hasil maggot tersebut nantinya mau dikasihkan ke apa, itu harus kita siapkan rekan-rekan. Masalahnya orang-orang itu banyak sekali rekan-rekan, pokoknya banyak sekali yang kebingungan menjual produk maggot tersebut. Kalau kita lihat dalam waktu 5 tahun gitu aja, 5 tahun itu mungkin sudah banyak sekali pembudidaya maggot. Masalahnya mereka pada tahu bagaimana fungsi dan manfaat daripada maggot untuk menyuplai pakan ternak tersebut. Itu jangan cuma ikut-ikutan ternak maggot enak-enak, jangan gitu Ren. Kalau kita memang serius di maggot harus kita siapkan ternaknya terlebih dahulu. Kalau untuk penjualan lah dipikir belakangan lah, karena yang penting yang kita prioritaskan itu masalah hasil maggotnya itu nanti ya mau diapakan itu harus ada planning ke depan, itu harus ada. Itu aja rekan-rekan ya. Sementara mungkin cukup itu saja rekan-rekan yang perlu kami bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih pada para pendukung channel kami yang selama ini sudah mensupport channel kami sehingga channel kami bisa berkembang dan mungkin bermanfaat bagi rekan-rekan untuk pemula ataupun untuk para senior kita. Apabila kita ada salahnya kami mohon maaf rekan-rekan ya. Udah dulu ya rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.